Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah dan teman-teman sejawat sudah menyediakan waktu untuk mengikuti kompel. Ini saya dapat tugas untuk praktek di sekolah kita bersama anak-anak. Bab utamanya adalah sport education model, atau kalau bagi saya kasih tema semot, selaraskan model pembelajaran sport education model. Ini saya jabarkan sedikit karena nanti di dalamnya tidak ada penjabaran apa yang akan saya lakukan kepada anak-anak, cuma sebagai dasar teman-teman tahu kegiatan saya dan teman-teman tahu nanti bantu saya di sebelah mana. Jadi nanti saya akan bikin sejenis turnamen. Itu untuk kelas 5, permainan bola tangan. Tapi karena di situ ada selaraskan model pembelajaran Pak di temanya, jadi itu diselaraskan dengan beberapa mapel. Mapel pertama itu IPAS, mapel kedua matematika. Jadi mereka akan bermain dan sekalian cerdas cermat di tengah lapangan. Jadi sportnya dapat, IPAS matematikanya juga dapat. Latar belakang Sport Cermat dirancang sebagai model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan keterampilan olahraga anak-anak SDN Karangjati 2 serta menekankan pada pengalaman autentik menggambarkan pengalaman olahraga sesungguhnya. Model ini dirancang untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam aktivitas yang lebih nyata dan mendalam, mirip dengan situasi yang mereka temui dalam olahraga dan IPAS maupun matematika yang nyata. Seperti bermain dalam tim, merencanakan strategi, dan mengelola kegiatan olahraga dan pembelajaran IPAS maupun matematika. Saya mengedepankan elemen-elemen seperti partisipasi aktif, jadi anak seluruhnya aktif. Jumlah murid kita ada 26, yang kelas 6 itu nanti akan terbagi jadi 4 tim. Mereka akan berbentuk sebagai turnamen, yang 6 akan bertindak sebagai panitia. Ini juga sebenarnya bisa kita pakai buat P5, penjurunya juga ke sana sebenarnya. Cuma kan ini kebijakan sekolah mau pakai ini atau mau pakai yang lain gitu kan. Ini hanya sebagai gambaran aja, ini juga bisa sebagai P5. Saya menerangkan seperti partisipatif, pengambilan keputusan, peran dalam tim, dan wilayah yang melibatkan berbagai aspek keterampilan sosial dan emosional. Jadi semuanya anak-anak, bapak ibu guru hanya sebagai fasilitator, sama nanti minta bantuan ibu guru kelas 4, 5, 6 untuk bikin soal matematika dan IPAS yang untuk mereka hafalkan untuk dilempar ke temannya. Tujuan program pengembangan keterampilan sosial dan emosional, meningkatkan partisipasi aktif, pembelajaran yang terintegrasi dengan kehidupan nyata, peningkatan keterampilan motorik dan strategi olahraga, penilaian holistik, membangun kepemimpinan murid, karakter building, belajar Pancasila, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capai tujuan pemahaman tentang aturan permainan bola tangan, pengembangan keterampilan individu kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Langkah kegiatan, pemilihan peran dalam program kegiatan, technical meeting, latihan pertandingan antar tim, pemilihan peran dalam tahap afiliasi, kolaborasi antar teman, dan latihan pertandingan bola tangan. Peran guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan peserta didik. Jadi peran kita sebagai guru nanti cuma memantau anak-anak, keputusan anak-anak benar apa salah dan menilainya di situ. Nilai kita holistik. Jadi kita menilainya menyeluruh, bukan hanya hasilnya siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi sikap kepribadian mereka pada saat melakukannya itu juga kita nilai. Pelaksanaan atau lini masa tanggal 4, 11, 18 Januari 2025.
kegiatan ini termasuk kokurikuler, dalam artian masuk dari pembelajaran di dalam pembelajaran di dalam jam pelajaran, masih di dalamnya, bukan ekstra maupun intra. Kalau intra tapi ini di luar mata pelajarannya. Subjek seluruh peserta didik kelas 6 SDN Karangjati 2 Pandaan, pelaksanaan program tadi 4, 11, 18 Januari 2025. Saya sebagai guru olahraga berkolaborasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab, guru PJK sebagai koordinator proyek, guru kelas 6, 5 sama 4 pembuat soal dan pengawas. Nomor 4 adalah teknik sebagai bantu-bantu untuk foto-foto. Kapasitas yang dimiliki sekolah ini sudah saya petakan. Model manusia yaitu kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, orang tua, wali siswa, dan komite sekolah. Model visi kita sound system, mikrofon, audio untuk mendukung program, lapangan, kamera, wifi, media sosial, sama bola. Model finansial ada nanti beberapa dari dana bos, juga dari sumbangan kehidupan wali murid. Modal sosialnya kerjasama dengan kebutuhan warga sekolah, kolaborasi, kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan meningkatkan kesehatan jasmani siswa. Modal lingkungan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas atau UKS. Waktu evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 1 semester sekali dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Maksudnya di sini adalah saya akan melakukan ini Januari. Jadi ini 1 semester, di semester berikutnya di bulan Agustus berikutnya di kelas 5 yang baru saya juga akan melakukannya lagi, tapi dari evaluasi sebelumnya. Teknik evaluasi dapat berupa penyebaran survei yang membuat refleksi dan umpan balik untuk wawancara langsung. Kemungkinan tantangan dan solusi, ya karena kita di tengah lapangan cuaca itu nomor 1. Terus alat rusak semoga tidak terjadi. Pengelolaan waktu ini yang paling kawal bagi saya karena anak-anak yang mengatur itu bakal sulit pengelolaan waktu. Jadi penghalusan, kalau bahasanya kita di olahraga itu namanya penghalusan, kita harus lebih banyak. Jadi nasihat-nasihatnya anak-anak itu harus lebih banyak di pengelolaan waktu. Manajemen tim. Terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa? 4, 11, 12, 3 kali pertemuan jam olahraga kokurikuler. Saya pakai di jam sekolah, tapi kegiatannya di luar mata pelajaran itu. Iya nggak apa-apa. Oh iya, bisa dievaluasikan oleh G. Januari semester depan. Karena di Desember kita nggak punya jadwal. Gitu. Satu. Apa? Ada yang lain? Pak Ivan, katanya? Cita-cita yang membuat soal guru kelas 4 J. Itu hanya memang yang membuat guru kelas 4 Iya. Ini kan saya integrasikan juga, memang kita nggak ada UNAS Pak Bu. Cuma kan kenaikan di SMP mungkin ada ujian sebelum masuk itu yang saya kejar. Jadi main bola tangan, kalau di bola tangan sebenarnya kan boleh dilempar dimasukkan. Permainannya nanti ini salah satu proyek atau hasil yang saya buat adalah mengedit peraturannya. Jadi anak itu tidak bergerak kalau dia tidak bisa jawab soal. Kalau dia bisa jawab soal, dia akan bergerak 2 langkah.
Kalau salah mundur satu langkah. Gitu. Jadi tidak harus berebutan, beradu fisik dan lain sebagainya, tidak. Tapi mengatur strateginya. Strategi siapa yang bisa jawab, siapa yang paling ke depan. Bukan 100% permainan bola tangan dan 100% pertanyaan bukan. Tapi itu dikolaborasikan. Sambung. Untuk soalnya itu Pak, bebas berarti. Bebas. Apa ada indikator-indikatornya? Bebas Bu, yang penting udah di pengertian anak. Tidak jauh dari IPAS sama matematika. Oh ya, itu kan dilakukan waktu semester 2. Ya. Tapi itu kan awal. Berarti Ya. soalnya makanya semester Di soal 2 kelas 4 kan ini yang bertanding itu kelas 6. Kalau kelas 6 ini semester 1, tapi kalau kelas 5 keseluruhan semester bisa. Oh. Iya, jadi campur. jadi nanti Bapak Ibu guru bikin soal berapa gitu dikasihkan ke anak-anak akan belajar tentang soal ini. Jadi ketika mereka bermain mereka bisa menyebutkan, itu pembelajarannya. Sambut. Sudah. Sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya akhiri. Terima kasih kehadiran teman-teman hari ini sudah mendukung kegiatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi